integrasi sistem informasi pemerintahan daerah. Nanti seperti apa kerangkanya. Tapi kami mulai dari kerangka kebijakan ini seperti apa. Pertama, Undang-Undang 23 tahun 2014 sudah dan bahwa pada pasal 391 tadi, pada pasal 391 pemerintah daerah wajib untuk menyediakan informasi pemerintahan daerah yang dikelola dalam satu sistem informasi pemerintahan daerah. Itu amanat yang menjadi dasar utama. Kemudian ada Perpres 95 tentang SPBE. Kemudian ada juga tadi disampaikan oleh Pak Hari terkait Perpres 39 Satu Data Indonesia, ini juga selaras dengan SPBE. Dan terakhir adalah ada Perpres 54 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK, di mana salah dua dari 11 aksinya adalah integrasi sistem perencanaan pelanggaran berbasis elektronik. Oleh karena itu, melalui Permendagri 70 tahun 2019 tentang SIPD yang paralel juga dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah, maka Kemendagri mulai tahun 2020 mendorong daerah untuk mengimplementasikan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya dalam satu sistem yaitu sistem informasi pemerintahan daerah untuk APBD 2021. Dan alhamdulillah sampai saat ini progresnya sangat baik, bahkan sudah mencapai angka di 99%. Nanti akan kami tampilkan seperti apa progres sampai pada hari ini. Nah, latar belakang kenapa harus ada sistem yang baru? Karena banyak pertanyaan yang kami terima selalu mengatakan begini, bukankah selama ini sudah banyak, lanjut paparannya, bukankah selama ini sudah banyak sistem atau aplikasi yang beredar di daerah terkait dengan perencanaan anggaran? Kami mencoba menginventarisir beberapa hal yang mungkin menjadi landasan dan latar belakang kenapa harus ada sistem SIPD. Yang pertama, aplikasi perencanaan yang ada di daerah itu sangat variatif. Ini implikasinya sangat besar dengan variasinya aplikasi perencanaan, baik yang usernya ada di pusat maupun oleh daerah sendiri. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting juga, tidak semua aplikasi kemudian memiliki alur proses sesuai dengan kerangka regulasi yang ada. Masing-masing aplikasi dibangun hanya untuk dirinya sendiri atau hanya untuk laporan spesifik dari aplikasi itu. Misalnya, aplikasi perencanaan di daerah itu hanya untuk laporan perencanaan saja, tetapi kemudian belum bisa kita gunakan untuk laporan keuangan, laporan kinerja, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ini implikasi yang paling utama adalah dengan beragamnya aplikasi tadi, beragam pula variasi kodifikasi untuk program kegiatan dan kode rekening yang mempersulit agregasi data. Tentu dalam upaya mewujudkan satu data Indonesia yang disampaikan oleh Pak Hari tadi, maka ke depan kita harus dengan mudah mengagregasikan data baik daerah maupun nasional. Oleh karena itu, melalui Permendagri 70 tahun 2019, SIPD dibangun dengan kerangka regulasi pertama Undang-Undang 23, kemudian terkait perencanaan pembangunan daerah termasuk penganggaran di dalamnya, maka ada PP 12 tahun 2019. Kemudian yang kedua, SIPD dibangun dengan menggunakan alur proses manajemen yang lengkap. Jadi prinsip-prinsip manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pada monitoring dan evaluasi sudah ada dalam satu sistem, yaitu di SIPD. Kemudian yang ketiga, SIPD menggunakan kodifikasi sebagai basis data. Nah, dalam rangka agregasi data secara nasional, maka harus jelas basis data, kodifikasinya, nomenklatur kegiatannya itu harus sama. Jadi kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, bisa kita temukan dalam APBD itu nomenklatur program antar daerah itu sangat-sangat berbeda. Walaupun esensi kegiatannya sama. Contohnya di daerah barat misalnya, intinya membangun jalan, tapi nomenklatur program kegiatan bukan membangun jalan, tapi membangun sarana prasarana yang menghubungkan konservasi wilayah. Tetapi di bagian timur, di daerah bagian timur, langsung pada indikator pembangunan jalan berupa A ke B. Nah,
dengan SIPC melalui Permendagri 90 tahun 2019 terkait dengan verifikasi klasifikasi nomenklatur program dan kegiatan, maka itu semua kita seragamkan. Sehingga dalam 1 tahun kita bisa menghitung berapa panjang jalan karena nomenklaturnya sudah sama yang dialokasikan dalam APBD dalam tahun tersebut dan berapa rupiah yang dikeluarkan di dalam itu. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting sesuai dengan tema kita hari ini adalah integrasi. Maka SIPD mencoba mengintegrasikan bukan antar level pemerintahan, bukan hanya antar kabupaten dan provinsi yang besar, tetapi SIPD mengintegrasikan seluruh dimensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tadi prinsip dasar manajemen bisa 4 hal: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, controlling. Nah, yang terakhir, dengan terintegrasi maka diharapkan akan lebih efektif dan efisien penyelenggaraan pemerintahan. Lanjut. Saya ingin menunjukkan beberapa perbedaan yang coba kami inventarisir dengan sistem informasi yang existing dibandingkan SIPD selama 1 tahun implementasi. Yang pertama dari sisi pusat. Kalau sistem informasi existing, baik itu perencanaan penganggaran di daerah, maka mekanismenya menggunakan buku table, sehingga bisa diluar dan dicetak kapan saja yang diinginkan. Ini bahasa saya, maaf saya sampaikan, seolah-olah ada. Sehingga waktu tidak ada dalam RKPD, tidak ada dalam APBD, tapi pada saat pelaksanaan, karena memang itu, ya maaf, tiba-tiba tidak saat tiba-tiba, maka itu bisa kemudian dicairkan. Padahal sesungguhnya di sisi perencanaan penganggaran tidak ada. Nah, di SIPD kami mengusung semangat mekanisme aliran data mengalir. Artinya, kalau memang tidak ada dalam perencanaan, maka dipastikan tidak akan pernah ada dalam penganggaran. Manakala tidak ada dalam penganggaran, maka yakinlah tidak akan pernah ada eksekusi. Sehingga integrasi dengan sirup itu menjadi strategis bagi kami dengan SIPD karena begini. Bisa saja selama ini dalam rencana umum pengadaan, alokasi kegiatan ada dan anggaran ada dalam sirup. Tetapi kemudian setelah kita lihat APBD-nya, ternyata itu tidak ada karena sirup masih sifatnya inputting. Nah, tetapi integrasi dengan sirup dan SIPD, sifatnya sirup menarik data atau SIPD mengirim data ke sirup, sehingga dipastikan bahwa apa yang ditampilkan atau ditampilkan dalam sirup, maka itu sudah pasti akan ada anggarannya. Nah, yang kedua, proses bisnis. Kalau sistem existing yang selama ini ada, dengan menggunakan tadi copy table, mekanisme data kami, maka itu sewaktu-waktu bisa berubah. Tetapi dengan SIPD, kita mengenal ada metode penjadwalan, sehingga bisa dilihat tanggal dan waktu penginputan. Jadi jejak digitalnya bisa kita pastikan. Terus di sisi user, kalau untuk existing selama ini, pengaturan user tidak terkunci sehingga banyak yang mengimplementasikan satu user untuk satu OPD. Nanti kita tidak bisa mengatakan siapa bertanggung jawab dan kapan. Jadi bisa saja yang menginput si A, tapi karena usernya sama sehingga pada saat terjadi sesuatu si B yang disalahkan. Nah, dengan SIPD kita mengenal pengaturan user itu dibuat dengan menggunakan D. Jadi pasti yang mengoperasikan adalah ASN. Dan setiap fungsi user bisa secara berbeda sesuai dengan regulasi. Artinya apa? Kepala OPD, eselon 3 di OPD, eselon 4, dan operator itu masing-masing punya kewenangan, punya tanggung jawab. Sehingga bisa dideteksi siapa melakukan apa dan kapan. Nah, dari sisi software, di SIPD menggunakan web base. Jadi tidak akan lagi ada misalnya ada perubahan kecil saja di sisi sistem kemudian daerah dibebankan misalnya harus melakukan install atau pengadaan device untuk mengakomodir perubahan tersebut. Lanjut. Nah, ini isu yang paling sensitif. Paparannya dilanjutkan selanjutnya. Ini isu yang paling sensitif di daerah yaitu pokir. Slide berikutnya. Ini isu yang paling sensitif di daerah itu masalah pokir karena terkait dengan anggota DPRD. Dalam SIPD masing-masing anggota yang terhormat itu diberikan akun dan tercatat aktivitasnya sehingga jelas siapa melakukan apa. Untuk usulan misalnya hasil reses ataupun aspirasi masyarakat jelas ini siapa yang melakukan penginputan.
Kemudian untuk sistem yang existing sifatnya fleksibel dan dapat dibuat anonimus untuk penginputannya. Dari sisi pada pansus juga seperti itu. Jadi masing-masing individu diberi kesempatan untuk menginput atau lembaga. Nah, yang terakhir yang saya tunjukkan bahwa jejak digital. Masing-masing siapa melakukan apa itu memiliki jejak digital yang terpusat di Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ini. Tetapi kalau di sistem existing, jejak digital di masing-masing Pemda sesuai dengan yang saya tadi. Lanjut. Ini contoh jejak digital yang bisa kita lihat di dashboard SIPD. Nah, kerangka makro terkait sistem informasi pemerintahan daerah itu paling tidak ada 3 informasi besar di dalamnya. Yang pertama adalah informasi pemerintahan daerah. Di dalamnya ada RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Lanjut slide-nya. Kemudian informasi yang kedua adalah informasi keuangan daerah. Ini yang cukup kredit menurut kami, dan di sini titik yang paling krusial dalam konteks tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena dalam informasi keuangan daerah ada ketua PPA, kemudian ada APBD, penetapsaan, akuntansi, dan pelaporan. Yang secara keseluruhan ini merupakan dashboard dalam data keuangan daerah. Nah, terakhir adalah informasi pemerintahan daerah lainnya yang meliputi LPPD, EPPD, sistem informasi pengawasan atau e-audit, dan EPPD itu sendiri. Dan ini adalah satu dashboard terkait dengan data pemerintahan lainnya. Keseluruhan aspek atau dimensi penyelenggaraan pemerintahan daerah ini terintegrasi dengan prinsip data mengalir. Ini yang tadi kami sampaikan, sehingga dari hulu ke hilir itu pasti kita bisa memastikan seperti apa trackingnya. Lanjut. SIPD itu apa yang bisa kita katakan kelebihannya? Pertama, mudah. Dalam implementasi kurang lebih setahun untuk APBD 2021, hingga hari ini tinggal satu daerah yang belum mengimplementasikan dalam konteks perencanaan dan penganggaran, terutama dalam konteks penetapan APBD. Kemudian yang kedua, cepat. Waktu yang dibutuhkan untuk dapat mengakses data yang relatif cepat dan memangkas proses penyediaan data statistik dalam pengambilan kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah akurat. Seluruh data tercatat secara lengkap dan terpilih serta diinformasikan kepada perangkat daerah secara transparan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada di daerah, data-data atau database dalam SIPD itu bisa di mirroring untuk kebutuhan daerah itu sendiri. Dan saat ini sudah beberapa daerah melakukan mirroring untuk kepentingan implementasi aplikasi yang sifatnya di daerah. Yang terakhir adalah gratis. Jadi SIPD itu dibangun dengan prinsip satu aplikasi dan bisa digunakan untuk bersama-sama, sehingga daerah tidak dibebani dengan biaya penyediaan data, pengembangan sistem, termasuk operasional infrastruktur. Lanjut, pola atau organisasi dan alur kerja SIPD kurang lebih seperti ini. Jadi kita mengenal ada tiga aspek besar dalam organisasi atau tata kerja SIPD. Yang pertama ada TAPD, dalam hal ini Bapeda dan BPKD. Kemudian ada OPD. Nah, masing-masing unit kerja atau masing-masing aktor dalam hal ini memiliki kewenangan. Misalnya untuk Bapeda itu hanya mengurus terkait dengan urusan, pertama terkait dengan urusan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran. Jadi penetapan anggaran itu ditetapkan dalam konteks perencanaan. Di beberapa daerah kita sempat temukan bahwa penetapan anggaran itu ada di OPD keuangan daerah. Ini sebenarnya kurang pas. Nah, kemudian apa kewenangan atau tugas untuk pengelola keuangan daerah? Menetapkan standar harga, kemudian menentukan kelompok belanja, menentukan rekening dan komponen. Nah, untuk OPD menentukan volume kegiatan, lokasinya di mana, kemudian jenis dan volume komponen. Kira-kira ini pembagian tugas atau organisasi dan alur kerja untuk SIPD. Karena ini sangat terkait dengan pada saat penjadwalan, pada saat penguncian jadwal, dan lain sebagainya. Lanjut.
Dari evaluasi kami selama pelaksanaan implementasi SIPD kurang lebih 1,5 tahun, maka pertama dampaknya adalah tidak terjadi duplikasi anggaran. Kemudian tidak ada kegiatan yang tidak direncanakan, ini pasti. Karena pada saat tidak ada perencanaan maka tidak akan pernah ada anggaran. Kemudian yang ketiga, nilai anggaran kegiatan lebih terukur. Selanjutnya penggunaan komponen pembelajaran kegiatan. Terakhir adalah kita memilih prinsip money follow program. Dengan adanya ada maka akan kita mengendalikan dan melakukan analisa. Lanjut. Ini master dan integrasi dalam satu sistem. Tadi kami mengenal beberapa hari terkait satu data Indonesia, adanya integrasi. Jadi kalau SPSE, aplikasi SPSE juga sedang diusulkan untuk menjadi aplikasi umum, begitu juga dengan SIPD. Dan alhamdulillah pada pertemuan kemarin lintas KL yang dihadiri oleh stakeholder terkait dengan SIPD sudah disepakati untuk didorong bersama-sama SIPD ini menjadi aplikasi umum dalam SPBD. Nah, master plan integrasi dalam satu sistem untuk SIPD, kita mencoba pertama ada 3 aspek. Yang pertama adalah menyesuaikan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Inilah yang kemudian lahir Permendagri 90 tahun 2019. Di sana kita mengenal ada urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan subkegiatan sampai pada akun, kelompok, jenis belanja, objek belanja, dan jam belanja, sampai dengan sub rincian objek. Nah, kemudian dari dimensi yang kedua adalah SIPD akan menyajikan statistik kinerja dan keuangan nasional secara berjenjang dari mulai dari pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi sampai dengan pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga adalah SIPD menyajikan pembangunan, informasi pembangunan dan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Jadi dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, akuntansi pertanggungjawaban sampai pada evaluasi, review dan audit. Jadi ini kita ingin atau semangat SIPD ini adalah ingin menunjukkan atau tata kelola pemerintahan daerah itu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Lanjut, bagaimana timeline integrasi dalam satu sistem? Tadi master plan-nya sudah, timeline-nya kita mau izin Mas Mawar? Mohon izin Mas Mawar. Dengan LKPP terkait sirup, kemudian izin Mas Mawar bisa dipercepat. dengan Kementerian Keuangan terkait dengan dengan Bapenas terkait dengan Krishna. Termasuk dengan sementara itu sudah selesai dan 5 saat ini dalam proses, termasuk dengan beberapa bank umum negara lainnya. Lanjut, ini skema pengembangan SIPD mengirimkan data penganggaran ke Sirup. Selanjutnya data yang dikirim oleh LKPP adalah data untuk penelusuran SIPD. Jadi mekanismenya kurang lebih dapat kami tunjukkan seperti di kotak yang tengah itu proses uji coba saat ini. Kemudian nanti hasil dari Sirup itu akan dikirim ke sisi penatausahaan sehingga akan kelihatan mana-mana yang memang sudah diproses dalam Sirup. Lanjut. Daerah yang sedang dicoba 7 provinsi, 3 kota dan 7 kabupaten. Empat integrasi antara SIPD dan Sirup. Karena kita berbicara tentang integrasi pada sesi ini, maka lanjut. Yang pertama, menyederhanakan alur atau proses kerja. Jadi Bapak Ibu yang ada di daerah tidak perlu melakukan inputting di Sirup, tetapi Sirup tinggal menarik data dari SIPD atau SIPD mengirimkan data sesuai request dari Sirup. Kemudian yang kedua pasti menghemat waktu. Kemudian yang ketiga integrasi data akan lebih terjamin. Jadi tadi kami sampaikan sempat ditemukan pada beberapa daerah dalam Sirupnya ada kegiatan tetapi ternyata dalam APBD-nya tidak ada.
Kemudian yang keempat, keamanan lebih terjaga, menghemat SDM dan memperkecil kemungkinan hilangnya data. Lanjut. Mohon izin Pak Integrasi SIPD dan sirup ini sebelum dan sesudah. Jadi kalau sebelumnya kita melakukan inputting, tetapi sudah tidak ada input pada sirup lagi. Kemudian yang kedua, pada pembuatan paket PUP, pengguna sirup menginputkan kembali data-data tentang kegiatan ini sebelumnya. Tetapi pada saat sesuai integrasi, maka pada pembuatan paket PUP, data detail yang ada di aplikasi SIPD akan otomatis terlihat di sirup, seperti kode MAC, kemudian spesifikasi dan uraian paket. Kemudian yang ketiga, jika terjadi pergeseran anggaran, maka pagu anggaran program, kegiatan, dan seluruh kegiatan dibuat secara manual, itu sebelumnya. Tetapi setelah itu, jika terjadi pergeseran anggaran, maka secara otomatis akan berubah baik itu pagu anggaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Integritas data terjaga karena terjadinya aliran data yang dari penggunaan APBD seperti yang pembayaran untuk perusahaan. Nah, ada catatan tambahan yang kami ingatkan kepada Bapak Ibu, terutama yang ada di OPD atau di SKPD, harus bisa dipastikan kode OPD atau kode SKPD sudah sesuai dengan pemutahiran pada Kemendagri 050. Ini kemarin yang menyita waktu yang banyak pada saat tim teknis antara Kemendagri dan LKPP melakukan integrasi. Ada beberapa daerah yang belum melakukan pemutahiran kode OPD atau kode SKPD. Lanjut. Ini progres SIPD. Slide berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah progres SIPD sampai pada hari ini. Tadi kami coba update pada jam 8.20 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk tahun 2021 pasti sudah tidak ada pergerakan karena memang untuk pergeseran atau perubahan APBD itu sudah selesai waktunya. Jadi terakhir untuk APBD ada 479 yang menggunakan SIPD dari 542 daerah. Tetapi untuk tahun anggaran 2022 yang dalam proses saat ini, maka untuk RKPD di sisi perencanaan sudah ada 97,97% daerah yang ada dalam sistem, atau 531 daerah. Ini progres yang sangat bagus karena mengingat pada posisi bulan Oktober pada hari ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang relatif bagus. Artinya daerah semakin lebih familiar dengan SIPD. Kemudian dari sisi KPPAS sampai pada hari ini sudah ada 76,94% atau 417 daerah. Masih ada kurang lebih 125 daerah yang belum memasukkan KPPAS dalam SIPD. Dan untuk APBD sudah ada 35% atau kurang lebih 160 daerah. Nah, ini progres SIPD sampai pada hari ini. Mudah-mudahan dengan semakin masifnya implementasi SIPD ini akan mempercepat pengembangan SIPD sebagai aplikasi umum. Lanjut, ini progres tadi yang kami sampaikan terkait integrasi. Lanjut, dari sisi integrasi dengan Siro, kemudian sinergi di IKD, kemudian 20 BPD sudah terintegrasi, 5 dalam proses integrasi, kemudian Krishna, kami sudah menyampaikan fasilitas interkoneksi atau kerjasama dengan API. Terakhir, asesmen dari sisi keamanan dan dari sisi tata kelolaan ini sudah dilakukan asesmen baik oleh Stranas TK, BPPT, BRIN, dan materi berikutnya siapa? BSSN. Slide terakhir, Pak Moderator, ini kami dalam mendukung atau menuju SIPD sebagai aplikasi umum, maka kami melakukan transformasi aplikasi SIPD yang selama ini dibangun secara monolitik, kemudian kami kembangkan mulai tahun ini microservices. Karena untuk bagi Bapak Ibu, kami ingin memisahkan dari sisi login sehingga mempermudah daerah, karena kendala yang akan ada selama ini adalah sisi login di daerah pada saat musim-musim seperti saat ini penumpukan user masuk ke dalam sistem. Ini konsep yang sementara kami jalankan dalam informasi aplikasi SIPD. Nah, seperti apa? Ini slide berikutnya. Slide berikutnya.
Tes. Ya, Ini semua. ya. Izin bisa dipercepat, Pak. Ini slide terakhir, Pak Moderator, yang kami sampaikan. Jadi inilah kira-kira desain seperti apa microservice yang sementara di jalan di Kemendagri, terutama di SIPD. Kita ingin mencoba memisahkan sebagaimana konsep teknologi terkini. Jadi rata-rata sistem itu sudah microservices. Maka untuk SIPD kita mulai dari sisi login untuk usernya. Slide paling terakhir, Pak Moderator, slide 23. Harapan dari penerapan SIPD ada beberapa hal yang kami coba dorong. Yang pertama, implementasi SIPD diharapkan dapat dilaksanakan untuk mencegah membuka anggaran pemerintah daerah dalam pengembangan sistem. Kemudian yang kedua, memberikan acuan pelaksanaan pedoman bagi instansi pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data tadi yang disampaikan oleh Pak Hari untuk mendukung perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat adalah mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kelima adalah mendorong keterbukaan dan transparansi data. Terakhir adalah ini semangat bersama sesuai dengan amanat Perpres 39 adalah mewujudkan satu data Indonesia yang dihasilkan dari satu proses yang seragam melalui metode satu sistem untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu dan kita semua secara keseluruhan. Mohon